ketika dijauhi sama makhluk. Karena apa? Karena pada hakikatnya yang ada hanya Allah. Allah yang menggerakkan sehingga dia mencaci kita. Allah yang menghendaki atas izin Allah. Karena begitu manajemen hatinya. Supaya kita nggak terlalu sakit. Kemarin saya dibilang idiot. Ibu tahu idiot? Itu bapak moyangnya bodoh itu. Oh, Ustadz idiot katanya. Untung saya belajar manajemen hati dan mengajar manajemen hati, sehingga saya nggak membalas, oh kaulah bapaknya. Saya nggak balas gitu di media sosial. Jadi ceritanya saya ingin dijerumuskan. Perempuan ini cantik orangnya, nggak perlu dibilang cantik lah ya, ada istri saya. Nakal juga nih perempuan ini. Saya kan ini apa namanya? Saya aktif di media sosial berdakwah, ya kasih manajemen hati. Yang ada gabung di grup itu tahu itu. Kayak Pak Haji Parle ini kan udah gabung di manajemen hati. Ada 3 grup saya buat itu. Manajemen hati 1, manajemen hati 2, sama Ruqyah Syariah. Yang grup Ruqyah Syariah ini grup orang-orang yang sudah di Ruqyah, yang sudah sehat-sehat saya buat di situ. Jadi terus terjalin silaturahim. Jadi habis di Ruqyah nggak hilang begitu aja, hilang kontak gitu aja, terus terjalin. Kadang gimana Bu, yang sudah saya ruqyah udah sehat, gimana Pak? Nah terus kita silaturahim di situ. Nah, kemudian kalau misalnya ada tanya-tanya mengenai agama, ya mengenai fikih, mengenai agama apapun, nanti bisa tanya di grup itu. Ya, Ibu gabung ya Bu ya. Nah, ini banyak sudah gabung ini ya. Yang belum gabung silakan gabung ya. Kan ada nomor teleponnya di sini. Nanti saya masukkan grup manajemen hati, ya. Jadi sama perempuan ini mesti gadis orangnya, orang luar kota Medan, ya. Luar kota. Ini perlu saya sampaikan agar jangan tertipu kita ya. Karena banyak itu juga di media sosial itu yang menipu-nipu kan, yang hoak, ya. Jadi harus hati-hati, harus pintar, harus cerdas dalam kita bermedsos ini ya. Jadi saya mau digiringnya, ya. Udah Ustaz, arahkan sini Ustaz. Ya, udah. Nah, kesini Mbak. Iya kesini. Nah kemudian udah sampai apanya? Sampai pertengahan jalan. Itulah karunia Allah, anugerah Allah ya. Seperti kayak ada yang bisikan dalam hati saya. Ini nggak benar ini, Tri. Nah, itu penipuan itu. Langsung saya bilang, oh maaf ya Mbak, saya nggak bisa melanjutkan. Saya bilang, enggak, coba aja, udah ikuti aja. Sampai 3 kali emosi dia. Nah, udah emosi, memuncak mungkin emosinya, saya nggak mau kan. Nah, oh Ustadz idiot. Keluar kata-katanya yang kasar. Untung saya mengajar manajemen hati. Mengajar dan belajar manajemen hati. Saya katakan dalam hati Allah yang menggerakkan. Betul. Atas izin Allah dia bisa ngomong begitu. Itu ciptaan Allah. Oh setan menjauh. Hati saya tenang, bisa bersabar. Dan saya mendoakan ya Allah, beri perempuan itu hidayah. Sungguhnya dia belum tahu bagaimana cara berbuat baik, apalagi sama Ustadz dibodoh-bodohi. Berdosa besar kali itu. Jujur saya nggak membalas, ya. Saya dapat pahala, betul kan? Ya kan? Pahala sabar dan pahala mendoakan. Tapi kalau kita nggak belajar manajemen hati, idiot kau lah bapaknya. Dia dosa, kita juga dosa. Keburukan dibalas dengan keburukan, betul? Ya, untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa kita belajar agama tinggi-tinggi? Toh kalau kita membalas keburukan dengan keburukan. Nabi itu dalam satu riwayat dia keluar rumah dilempar kotoran, betul Bu? Ada nggak boleh mendengar itu? Ya kan? Keluar rumah lagi dilempar kotoran. Sampai berapa kali heran dia. Ini kok tumben? Nah, itu Nabi bilang tumben, gitulah bahasanya kira-kira ya. Kok tumben?
hari ini kok nggak ada yang melempar kotoran. Rupanya ada yang bilang, wahai Rasul, tahu nggak Rasul? Yang biasa melempari kotoran Nabi Rasul itu adalah dia sakit, orang Yahudi. Masya Allah, tabarakallah, mulianya alam Nabi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah, belum ada satupun orang yang menjenguknya. Betul kan Bu? Kecuali Nabi, datanglah Nabi menjenguknya. Ya, terharu orang Yahudi ini. Ya, terharu. Ya Rasul, gitulah kira-kira bahasanya ya. Atau seperti kata Nabi. Mulai saat ini aku bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh mulia akhlakmu wahai Rasul. Aku zalimi, aku lempari kotoran ya. Belum ada orang satu orang pun yang menjengukku, tapi kau yang ku zalimi. Nah itu Bu, ini manajemen hati ya Bu ya. Jadi Bu, mulai sekarang kira-kira Ibu siap enggak kalau dibilang bodoh Ibu membalas? Jujur lah Bu, Ibu udah belajar. Siap enggak Bu? Coba kita praktekkan ya Bu ya. Betul Bu? Ya. Coba perlahan-lahan lah belajar ya. Nah, jadi untuk apa kita belajar manajemen hati? Kalau setiap cacian orang, makian orang, hinaan orang kita balas, betul? Sampai kali hidup ini, iya kan? Hidup hanya sesaat. Habis itu mati itu dibangkitkan. Yang lama kan di akhirat di surga, betul. Jadi untuk apa hidup? Kalau setiap cacian orang, makian orang, kejelekan orang kita balas, ya bagus berhenti belajar manajemen hati, nggak ada gunanya. Macam mana menata hati kita supaya bisa sabar? Itulah dia cara saya tadi. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya yang terakhir. Jam 6:20. Syekh Abdul Hasan As-Sazili semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Berkata bahwasanya kita melihat Allah adalah dengan penglihatan iman dan yakin. Oleh sebab itu tidak perlu lagi bagi kita dalil yang menunjukkan wujudnya Allah. Bahkan Allah yang kita lihat adalah dalil atas makhluk-makhluknya. Adakah pada hakikatnya sesuatu yang mewujud di dalam alam ini selain dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Benar? Andainya jikalau ada, maka tak dapat tidak kita akan melihat semuanya itu selain Allah, laksana debu yang berterbangan di udara. Sekalipun jika Anda cari semuanya itu, pada hakikatnya Anda tidak memperolehnya. Kemudian berikutnya, sebagian ulama berkata, jikalau aku dipaksa melihat selain Allah, niscaya aku tidak sanggup, karena tidak ada sesuatu yang lain berserta Allah sehingga aku melihat serta Allah. Melihat makhluk yang kita lihat, mata hati melihat Allah. Melihat anak, mata hati melihat Allah. Melihat alam, gunung, mata hati melihat Allah. Maksud dari mata hati melihat Allah bukan kita melihat Allah secara zahir. Karena Allah nggak bisa dilihat dengan mata zahir maupun mata hati. Kapan kita bisa melihat Allah, Bu? Kapan? Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti di surga, betul? Iya kan? Di dunia kita nggak bisa. Di surga dengan mata zahir, mata hati kita bisa melihat Allah. Ini melihat Allah maksud dari dalam kitab ahli kalam ini adalah mata hati melihat Allah, maksudnya mata hati merasakan, menyadari kebesaran Allah, ya, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Allah yang membuat ada mata hati, ya mata hati. Ya, hatinya punya mata. Yang Allah bilang dalam Al-Quran. Ya, bukan mata zahir yang buta, tetapi mata hati. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Terakhir, maksudnya apabila akidah tauhid telah begitu mendalam, maka meskipun mata kita melihat segala sesuatu dalam alam ini, tetapi Allah yang selalu terlihat oleh kita dan tidak lain. Maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila segala syahwat duniawi belum terangkat dari hati kita, maka hati kita akan terhijab dari melihat Allah, mengenal Allah, serta melihat hikmah-hikmah yang terjadi di alam ini. Jadi kalam hikmahnya yang ke-18 ini Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan di antara hal yang mengindikasikan kekuasaan Allah yang Maha Suci adalah
Allah menghijabmu dari Allah darinya dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya di sisinya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Silakan Bu, Pak, tidak ada yang perlu diskusikan. Ini bagi yang belum dapat hikmah yang 17 yang kemarin, silakan diambil. Jam 6:25. Alhamdulillah. Ada? Enggak ada? Ada? Insyaallah tabarakallah Syekh. Apa kabar Syekh? Alhamdulillah. Gimana kurbannya, lancar? Lancar kurbannya? Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga berkah ya. Gimana saya pertanyaannya? Ya. Surga dan neraka itu Allah sudah beri semua. Pinter kali ya. Saya kalau saya ini bertanya takut saya. Enggak bercanda ya saya. Ustadz, surga dan neraka apakah sudah ada isinya? Nanti kita ke sana saya. Enggak tahu ya. Baik, surga dan neraka, surga sudah ada isinya. Nah, tapi bukan manusia. Nah, neraka juga begitu, tapi bukan manusia. Nah, itu ajalah wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha mengetahui. Ada lagi yang lain? Saya tambah lagi, surga isinya dayang-dayang, para bidadari. Itu bukan manusia. Adapun yang meninggal itu bukan di surga, tapi di alam barzah. Mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti kayak di surga. Nah, itu. Tapi untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman di alam barzah mendapat siksa seperti kayak di neraka. Tapi lebih dahsyat di neraka lagi ketimbang di alam barzah. Gitu. Makanya kita lihat di YouTube itu orang yang baru meninggal sehari 2 hari ketika dikorek kembali kuburannya, ini kisah nyata, tapi udah kayak bertahun-tahun dia meninggal, itu udah lembam-lembam mukanya, wajahnya. Itu azab kubur. Azab kubur tuh ada, ya. Udah hitam, udah rusak-rusak, padahal baru meninggal 1 hari, dibongkar lagi kuburannya. Ada di YouTube, ini kisah nyata. Masa Ustaz bohong? Ya. Coba lihat di YouTube. Ya, itu seperti dia sudah dikubur sudah bertahun-tahun, sudah hancur. Nah, itu azab kubur. Itu sisa di alam barzah. Nah, kalau kita berziarah itu melihat itu orang-orang tua kita itu. Dan wali-wali Allah itu dalam kitab Al-Hikam juga dijelaskan, itu bantuan pertolongannya, cahayanya lebih kuat ketika dia sudah meninggal ketimbang masih hidup. Masya Allah tabarakallah, ini saya berbahagia. Idola saya almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan, itu wali Allah. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Itu wali Allah, orang Jawa Timur, Bangkalan, dekat pesantren saya Madura. Itu wali Allah. Kalau saya dapat musibah, kalau cobaan saya berat, saya ingat Allah, ingat Nabi, ingat Khalil Bangkalan, wali Allah itu. Alhamdulillah, cahayanya menembus ke dalam diri saya, ke dalam hati saya, sehingga saya bisa bersabar. Kalau kita ingat wali Allah, kita juga otomatis ingat Allah. Kenapa? Karena wali Allah ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada dia. Kalau kita cinta kepada wali Allah, otomatis kita cinta kepada Allah. Kenapa? Karena wali Allah cinta kepada Allah. Allah juga cinta kepadanya. Kalau cinta kita kepada Nabi, otomatis kita cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepada Nabi. Gitu. Tidak ada ya Pak ya, bahagia ya Syekh ya, tapi bukan manusia ya. Ada lagi? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Haji? Sehat? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih. Semoga Allah membalas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jika kita di
kezoliman ya. Yang Ustaz sampaikan tadi, Ya, segala sesuatunya kita kan harus sabar. pintar ya. Dan itu adalah kehendak Allah. Pintar ya. Apakah jalimannya sudah diadakan kita kitab Arabiah atau gimana? Ya pintar kan ya, alhamdulillah. Hebat jemaah sekalian. Terima kasih Pak Haji ya, semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji ya. Kezaliman, keburukan itu kehendak Allah atas izin Allah. Allah yang menciptakan. Jadi kata Allah, kata Nabi, segala sesuatu yang terjadi di alam ini, di dunia ini, itu kehendak Allah, ciptaan Allah, takdir Allah. Dan pada hakikatnya perbuatan Allah. Nah, terus pertanyaannya, apakah jika ada kezaliman kita diamkan, kita biarkan? Nah, maka kita kembali kepada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, apabila kita melihat kezaliman, kemungkaran, maka cegahlah dengan apa? Dengan tangan. Kalau pemerintah ada kekuasaan, pakai hukum, pakai alat senjata. Nah, kalau kita nggak sanggup dengan tangan, nggak mampu. Kata Nabi yang kedua, dengan lisan. Nggak boleh kamu ini udah maghrib ini, masa main gaplek aja di warung, masa main catur aja. Atau istri kita nggak sholat, istriku sholat lah ya. Nah, udah bawa tanah pun masih nggak sholat, suamiku itu kezaliman, kemungkaran. Udah dengan lisan. Terus kata Nabi yang ketiga dengan apa? Kalau nggak sanggup dengan lisan, dia nggak berubah juga dengan hati. Artinya kita ingkari hati kita bahwa kezaliman itu dilarang oleh Allah, tidak dibolehkan oleh Allah. Kemudian kita doakan semoga dia diberikan hidayah, setan menjauh, nafsu jina, kita bersabar jadinya. Kalau nggak kita tata hati kita seperti itu, ketika melihat kezaliman kita mau main pukul aja, mau marah aja, betul kan? Kita maki-maki, oh masuk neraka kau nggak sholat kau, tolol kau, bodoh kau. Begitu jadinya. Dia dosa, kita dosa. Nah terus Ustaz, itu kan kehendak Allah. Iya, tapi kehendak Allah yang buruk. Ketika manusia menghendaki keburukan, Allah kasih. Kita manusia, ketika makhluknya, hambanya menghendaki kebaikan, juga Allah kasih. Ketika manusia ingin mencuri, hambanya mencuri, Allah berikan. Itu makanya ada gunaan kasih Allah akal. Agar apa? Agar akal ini, hati ini bisa memilih. Kalau yang buruk jangan dikerjakan, yang baik dikerjakan. Masya Allah. Jadi jangan dikira, oh itu kan kehendak Allah. Allah yang maunya begitu. Kan atas izin Allah. Itu kan takdir Allah. Ya udahlah, nah kemungkaran itu biarkan aja lah. Nah, suka-suka Allah lah. Allah maunya gitu. juga nggak seperti itu kajiannya. Ya, ibu itu agak-agak mikir dia. Jangan dalam-dalam mikirnya Bu ya. Santai aja, relax aja. Oh, semangat Bapak Haji ya. Iya. Kaitannya dengan sahabat tadi. Oh, pintar ya. Kaitannya Masalah yang memerangi kezaliman. iya, Kaitannya ke masalah sahabat tadi. iya. Belum siap juga saya menjelaskan. Tapi saya suka Pak Haji semangat ya. Nafsunya kuat. Artinya nafsu untuk bertanya ya. Iya, pintar alhamdulillah. Nah, kaitannya dengan sabar bagaimana? Apa kita sabar aja? Kan gitu. Juga nggak boleh lah. Nah, ya. Kalau kita melihat kemungkaran kita nggak boleh sabar. Nah, mesti kita bertindak menjalankan perintah Nabi. Itu dah tadi 3 tadi. Nah, sabar itu bukan pasrah. Kau dizolimi orang, disakiti orang kok sabar aja, diem aja. Sabar itu aku hilang kesabaranku. Tahu nggak? Sabar itu ada batasnya ya. Awas ya. Kalau aku nanti udah nggak sabar lagi, oh itu salah. Ya.
Sabar itu adalah kita tetap berada di jalan yang Allah sukai. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan tawakal. Gak ada nasi, sabar aja. Gak dapat duit, sabar aja. Istri gak sholat, sabar aja. Salah itu. Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, Nabi menyuruh kita supaya ikhtiar usaha. Usaha ikhtiar itu tidak memberikan bekas, bukan untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Usaha ikhtiar itu adalah perintah Allah. Kalau kita sadar akan hal ini, manajemen hatinya, kita akan bisa bersabar ketika apa yang kita usahakan belum berhasil. Begitu juga kalau kita melihat kemungkaran, kezaliman, kita nggak boleh diam aja. Diam itu bukan berarti sabar. Kita harus sabar ketika melihat kezaliman. Artinya kita harus tetap berada di jalan Allah yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai ketika melihat kezaliman? Apa Pak Haji? Apa yang Nabi sukai ketika melihat kezaliman? Apa? Kan yang 3 tadi kan? Kita cegah kan dengan kekuatan. Kalau kita nggak kuat, kita cegah dengan lisan. Nggak boleh begitu. Kalau kita nggak mampu, kan dengan apa? Dengan kekuatan. Kemudian yang kedua dengan tangan ya. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan tangan kekuatan, yang ketiga dengan hati. Hati itulah selemah-lemahnya iman. Kemudian kita doakan. Itulah dia sabar. Jadi terkadang memaknai sabar ini orang belum paham, belum bisa meletakkan di tempat posisinya. Di toko orang kletok, kok sabar aja, kok diem aja kau. Itu bukan sabar. Kalau di toko orang, maka dalam agama itu diajarkan kalau kita dipukul, ditampar pipi kiri, tampar juga pipi kiri. Dibalas dengan balas yang seimbang, itu dibolehkan. Dan tidak boleh melebihi. Jangan pula kita ditampar, kita bunuh dia, itu zalim. Tapi lebih baik ketika dipukul, yaudah kita menghindar, kita pergi, kita doakan. Kalaupun dibalas juga nggak apa-apa, kita nggak dosa. Cuman balasan yang seimbang. Gitu. Nah, kayak saya dicaci, saya kan sabar. Kalau saya membalas, idiot kau yang idiot. Ya, berarti setan masuk, ya kan? Saya sabar, artinya saya tetap berada di jalan Allah. Saya nggak coba membalas, nggak coba marah. Kalau saya balas, saya marah, kan saya dapat dosa, betul? Iya kan? Ya udah saya dituntun sama setan, saya maki-maki, saya dendam. Awas kau ya, ingat kau ya. Kapan aku nggak main medsos lagi kau? Ku caci maki lah nih kau. Terus ingat, dendam hati ini. Nah terus apa gunanya belajar manajemen hati, nggak manajemen hati? Oke Pak Haji, kira-kira udah puas nggak Pak Haji? Saya sedih kali kalau nggak puas. Sampai saya keluarkan ilmu saya supaya puas. Emang nggak ada yang, saya nggak bisa memuaskan Pak Haji, hanya Allah yang bisa kan mengenai hati itu kan. Nah itulah semampu saya lah itu ya. Nama saya juga ilmu saya juga belum banyak kali. Saya ustadz yang bodoh, yang pauh, bintolol, yang idiot katanya. Kalau kita merendah, Allah akan memuliakan kita. Ya, tapi jaga hati. Ada orang yang saya ini pauh, bodoh, tolol, supaya orang-orang memujinya. Kan ada orang begitu kan? Ih, ustadz ini rendah hati kali ya. Dia bilang dirinya pauh, tolol, bin idiot. Ada lagi jam 6 lewat 40. Doa kata Pak Haji. Doa cukup. Oke, istighfar kita ya dulu ya sebelum doa ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yakfi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Fadil Al-Jailan,
dengan keberkahan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima taubat mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surgamu sebaik surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleh. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini, saudara kami ada yang sakit, mohon ya Allah angkat penyakitnya ya Rabb. Beri kesembuhan kepadanya ya Rabb. Beri sehat kepadanya ya Rabb. Bila ada yang mendapat kesulitan hidup, mohon ya Allah lapangkan kesulitannya ya Rabb. Angkat kesulitannya ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah. Mohon ya Allah, beri kami kesabaran dalam hati kami dalam menghadapi segala macam musibah dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang belum dapat nih materi yang lalu ini Hikmah 17 bisa diambil.